Pernah nggak sih lo ngerasa hidup ini cuma tentang ngejar sesuatu? Nilai bagus, diterima orang, masa depan yang katanya cerah. Tapi makin dikejar, malah makin kosong. Lo bangun pagi dengan target, tidur malam dengan lelah, tapi di tengah-tengah itu, lo lupa satu hal, diri lo sendiri. Dan yang lebih aneh, semua orang kelihatan sibuk juga. Jadi lo pikir, ya mungkin emang harus kayak gini. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang nanya, ini gue hidup atau cuma jalanin skrip? Di masa sekarang, banyak anak muda hidup dalam tekanan yang gak kelihatan. Overthinking soal masa depan, insecure sama pencapaian orang lain, takut gagal, takut ketinggalan. Media sosial bikin semua orang kelihatan lebih berhasil, lebih bahagia, lebih jadi seseorang. Dan tanpa sadar, lo mulai ngebandingin diri lo sendiri. Lo kerja keras, belajar mati-matian, bahkan pura-pura kuat, cuma biar gak kelihatan lemah. Tapi semakin lo berusaha jadi cukup, semakin lo ngerasa kurang. Di dunia anime, ada satu karakter yang hidupnya terlihat sempurna. Lloyd Forger dari Spy X Family. Dia seorang agen rahasia yang punya misi besar, menjaga perdamaian dunia. Untuk itu, dia harus menyamar jadi sosok ayah yang sempurna, punya keluarga, dan hidup normal. Semua dia lakukan dengan rapi, terencana, tanpa emosi berlebih. Dari luar dia terlihat kuat, profesional, dan gak pernah goyah. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, Lloyd bukan cuma menyamar di dunia luar, dia juga menyamar dari dirinya sendiri. Dia menekan perasaan, mengabaikan luka masa lalu, dan menjadikan misi sebagai alasan untuk terus bergerak. Dia lupa rasanya jadi manusia biasa. Bahkan ketika dia mulai peduli sama keluarganya, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, ini semua cuma demi misi. Padahal hatinya mulai berubah. Dan disitulah kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita sering punya misi juga. Lulus tepat waktu, dapat kerja bagus, bikin orang tua bangga. Tapi dalam prosesnya, kita jadi terlalu fokus sama tujuan sampai lupa kenapa kita mulai. Kita mulai ngejalanin hidup kayak mesin, ngerasa capek, tapi tetap jalan. Ngerasa kosong, tapi tetap pura-pura penuh. Kita jadi asing sama diri sendiri. Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional suppression. Ketika seseorang menekan emosi demi fungsi atau tujuan. Awalnya kelihatan kuat, tapi lama-lama bikin kita kehilangan koneksi sama diri sendiri. Ditambah lagi dengan overthinking, otak kita terus muter tanpa henti. Mikirin gimana kalau gagal, gimana kalau nggak cukup. Ini bikin kita hidup di masa depan yang belum tentu terjadi dan melupakan momen sekarang. Lebih dalam lagi, ada juga yang namanya identity diffusion. Kondisi di mana seseorang gak benar-benar tahu siapa dirinya karena terlalu sibuk jadi apa yang diharapkan orang lain. Lo jadi fleksibel, tapi bukan karena kuat, tapi karena gak punya pijakan. Dan ini yang berbahaya, karena lo bisa sukses secara luar, tapi kosong di dalam. Kalau kita tarik ke perspektif yang lebih luas, banyak filosofi hidup yang sebenarnya udah lama bilang hal yang sama. Jangan terlalu melekat pada hasil. Dalam konsep seperti karma, tindakan itu penting. Tapi keterikatan pada hasil justru bikin kita menderita. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita belajar hadir. Melakukan sesuatu bukan cuma demi nanti, tapi juga sadar akan sekarang. Kadang kita pikir kita harus kuat, gak boleh lemah, gak boleh berhenti. Tapi realitanya, manusia bukan robot. Lo butuh jeda. Lo butuh ngerasain emosi lo, bukan menekannya. Karena kalau terus ditahan, itu bakal numpuk dan meledak di waktu yang gak lo duga. Dan saat itu terjadi, lo gak cuma kehilangan arah, tapi juga kehilangan diri. Sekarang, coba jujur sebentar. Apa yang lo kejar sekarang beneran keinginan lo atau cuma ekspektasi orang lain? Karena kalau lo terus jalan tanpa sadar arah, lo bisa sampai tujuan, tapi nggak merasa bahagia. Dan itu lebih menyakitkan daripada gagal. Ini real talk loh,
Dunia gak bakalan berhenti buat nunggu lo ngerti diri lo sendiri. Tapi kalau lo gak berhenti sebentar, lo gak akan pernah ngerti. Solusinya bukan berhenti total, tapi mulai pelan-pelan sadar. Tanya ke diri sendiri, gue lagi ngapain? Kenapa gue lakuin ini? Bangun kebiasaan kecil untuk reconnect, entah itu journaling, jalan sendiri, atau sekedar diem tanpa distraksi. Ini bukan tentang jadi lebih hebat, tapi jadi lebih jujur sama diri sendiri. Karena dari situ, arah hidup lo mulai terbentuk. Bukan dari tekanan, tapi dari kesadaran. Lloyd Forger mungkin menjalani hidup demi misi, tapi kita punya pilihan. Kita bisa tetap jalan, tetap berusaha, tapi tanpa kehilangan diri. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan cuma tentang sampai di garis akhir, tapi tentang siapa lo saat sampai di sana. Jangan sampai lo menang di dunia, tapi kalah sama diri sendiri.